Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Wahyu Chandra Novirianto. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Cendrawasih. Saya akan menampilkan video kegiatan peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Hari ini kita akan belajar biologi. Pak Guru minta waktunya sebentar. Pak Guru sebentar aja ya untuk belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat populasi. Hari ini kita akan belajar tentang persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Tapi sebelum itu, Pak Guru mau tunjuk satu orang untuk pimpin kita berdoa. Siapa yang berkenan, ayo. Ya, mari. Oke, mari teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk Nana Bati udah pimpin kita dalam berdoa. Pak Guru absen dulu ya untuk mulai kegiatan pembelajaran. Asisa, Hadir Pak. Hadir Pak. Nona Bati, Hadir. Nona Roland, Nona Agnes, Hadir Pak. Nona Nur. Hadir Pak. Oke, hari ini sehat semuanya ya. Ada dua yang hadir. Pak Guru, ada dua orang tidak hadir hari ini. Ya. Oke, siapa yang nggak hadir ya? Lihat Pak Guru catat. Teman Adam tidak masuk Pak. Yuli. Sama Yuli Pak. Yuli juga Pak. Oke, ikutnya Pak Guru mau bertanya ke kalian. Kita sekarang mau belajar keanekaragaman hayati. Apakah kalian tahu apa itu keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Jenis-jenis tumbuhan. Ya, Hewan bisa banyak Pak. Hewan Pak. Banyak macam. Bisa jenis-jenis hewan, bisa jenis-jenis tumbuhan. Jenis-jenis tumbuhan dan jenis-jenis hewan itu banyak kan? Banyak sih. Banyak saja Pak Guru. Ya, kira-kira jenis-jenis hewan tumbuhan di rumahnya Nona Asisa dengan Nona Nur sama ke tidak? Atau ada yang berbeda? Kira-kira? Tumbuhan ya Pak? Ya, tumbuhan. Ada jeruk di rumah saya di Pak. rumah saya banyak bunga Pak. Ya, kan berbeda kan jenis-jenisnya itu ciri-cirinya Iya, juga Pak. berbeda. Oleh Iya, karena Pak. itu sekarang kita akan belajar keanekaragaman hayati berdasarkan daerah persebarannya. Oke, sebelum kita mulai Pak Guru akan membagikan soal pretest ke kalian. Nanti kalian download di komentar Zoom ya. Di tab komentar Zoom, Pak Guru ada kirim. Sudah pada download? Tidak boleh buka buku. Buka Pak. Pak Guru langsung. Kerjakan sesuai pengetahuan awal aja dulu ya. Kerjakan sesuai Oke, awal. Pak. Tidak ada yang boleh buka buku. Oke, Pak Guru kasih waktu jam 11:05 untuk segera nanti kumpulnya lewat grup saja ya. Ya Pak. Dikirim ke grup chat sekolah kita, kelas kita. Oke, yang belum selesai tidak apa-apa, letakkan saja soal pretestnya. Kita akan lanjut kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini, Pak Guru akan menampilkan video. Nanti di dalam situ ada materi yang kalian harus perhatikan. Dan nanti bisa menjawab soal-soal yang ada di soal pretest kalian. Jadi kalian harus memperhatikan videonya dulu ya. Oke, Pak Guru akan menampilkan videonya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, Ada gambarnya. mohon perhatian ya anak-anak. Jangan ribut dulu di kelas, tolong perhatikan ya. Iya Pak. Oke Pak. Oke, ini keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Ya, keanekaragaman flora fauna Indonesia itu termasuk dalam kawasan flora Melasiana. Hutan di daerah Melasiana memiliki kurang lebih 248.000 spesies tumbuhan. Oke, kita lanjut ya. Ya, salah satu flora endemik Indonesia yaitu Rafflesia arnoldi. Sekarang ada pertanyaan, apa itu endemik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa itu endemik? Hanya ada pada tempat itu.
Tidak ada di tempat lain, hanya ada di tempat Ada di itu tempat aja. Ya benar ya, jadi endemik itu yang hanya ada di tempat itu ya, tidak ada di atau tidak tumbuh di tempat lain. Kalau di daerah kalian apa? Ada nggak di daerah kalian flora endemik? Anggrek. Hitam. Iya, anggrek, anggrek. Anggrek hitam, iya Anggrek. betul, anggrek Teman hitam. saya sekarang ini ada ini apa namanya bunga irian lagi tumbuh Pak. Wih berbunga bagus sekali Pak, warna merah. Itu tuh Oke, iya itu. kalau Tapi itu endemik semua kan termasuk tidak itu. tidak Pak? Yang mereka bilang tumbuhan kristal. Bagaimana satu-satu? Irian, karena kita Non Agnes duluan. Nah, Bagaimana Non Agnes? Ada pertanyaan? kalau yang tanaman bunga yang biasa mereka bilang bunga kris Papua itu termasuk tumbuhan endemik atau tidak ya Pak? Untuk namanya secara nama itu udah terlihat endemik, tapi kalau untuk riset nanti Pak Guru cari lagi ya untuk melengkapi ya. Oke. Oke, kita lanjut dulu materinya. Ini adalah beberapa jenis flora di Indonesia. Nanti kita cari nama-namanya ya. Yang berikutnya adalah keanekaragaman fauna. Fauna tadi apa? Hewan ya? Ya, jadi persebaran persebaran fauna di Indonesia itu dibagi oleh dua garis, menjadi 3 bagian. Garis yang pertama yaitu garis Weber, garis yang kedua adalah garis Wallace. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini lihat nih, perhatikan ya, ini ada garis Wallace dan garis Weber. Di sebelah kirinya garis Wallace itu adalah bagian oriental. Di sebelah kanannya garis Weber itu adalah bagian Australis. Ini kita yang di sini ya, yang di Papua ya, itu Australis. Sedangkan yang di tengah-tengah itu daerah peralihan. Jadi ada 3 bagian, ingat-ingat ada 3 bagian persebaran ya. Ada daerah timur itu Australis, daerah tengah itu peralihan, daerah barat itu dia oriental. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah tokoh yang mengemukakan garis Wallace dan garis Weber. Ini ada Max William Carl Weber sama Alfred Russel Wallace. Ini pembagian yang 3 daerah yang Pak Guru jelaskan tadi. Ini ada oriental, ada Australian yang di sebelah timur, ada peralihan yang bagian tengah. Ya, garis Weber dan garis Wallace itu bukan garis yang dibuat orang ya. Bukan ada orang ngecat garis dari ujung timur sampai ujung barat ya, itu hanya garis saja yang dibuat di peta. Jadi di kenyataannya itu tidak ada, hanya untuk membatasi persebaran fauna ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah fauna daerah barat atau daerah oriental. Ini adalah ada ciri-cirinya di sini. Ciri-cirinya banyak mamalia ukuran besar. Terdapat beberapa jenis kera. Terdapat banyak burung yang berkicau, jadi suaranya besar. Di sini ada 3 fauna. Ada yang bisa menebak yang fauna A itu apa? Namanya hewan apa? Dinosaurus. Gajah. Oke, Nona Tista ya. Itu gajah bukan dinosaurus ya, Nona Bati. Karena dinosaurus itu sudah punah ya. Yang B itu apa? Ayo, ada yang tahu? Nona Sisa. Belantang. Apakah? Apa? Bekantan. Apakah? Iya, benar, ya. Orang hutan itu Pak Guru. Itu Monyet itu Pak. bekantan. Pak. Itu salah satu jenis monyet ya, bekantan. Oh. Untuk Nona Bibit, yang C apa? Burung jalak ya? Ya, burung jalak apa? Burung jalak? Bukan cendrawasih Pak Guru. Jalak Bali.
burung jalak Bali, cendrawasih. Ada belum ya nanti? Ini Pak Guru jelaskan dulu kembali untuk daerah fauna itu ada bersebar di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Nanti kalian cek peta ya kalau kalian tidak tahu Pulau Jawa itu di mana, Pulau Bali itu di Tidak ada mana, peta Pak Guru. Pulau Sumatera. Download di internet ya anak-anak. Ada di internet nanti atau enggak Pak Guru kasih. Pak Guru. Ya nanti Pak Guru kasih aja, Pak Guru kirim di grup. Oke, kita lanjut. Ini fauna daerah Australis. Persebarannya itu pada Pulau Papua dan pulau kecil di sekitarnya. Ciri-cirinya terdapat mamalia ukuran kecil. Tadi kan ukuran besar, sekarang ini ukuran kecil. Yang kedua, banyak hewan berkantong. Terdapat burung dengan bulu yang bagus, yang indah. Tidak terdapat spesies kera. Jadi di Papua itu tidak terdapat satupun jenis spesies kera. Sekarang untuk sabar yang belum bicara ya, Nona Nur. Ya Pak Yang Guru. Itu apa? Hewan apa? Itu Yang A. yang A. Burung Kayak cendrawasih. mirip-mirip cendrawasih ke Pak Guru. Ya, cendrawasih benar. Oh. Yang B apa? Nona Agnes. Guru? Kanguru betul. Biasa orang daerah sebutnya apa? Ada kata lainnya nggak? Oh, Pak Guru, saham. Ya boleh. Walabi juga boleh. Ada orang sebut. Saham? Kita biasa Ya, bilang bisa. saham. Guru, kenapa yang C itu seperti tikus? Ya, Nabati bisa tebak. Ini apa ini? Tikus. Tikus itu Pak Guru. Iya, jadi ini Kus. Itu kus itu. bentuknya seperti tikus ya. Cuma ini Ya khusus. Jadi ampun, dia tapi jenis ini- mamalia. Oh, saya kira beruang Pak Guru. Pak Guru mirip Buang. dengan kanguru karena ada kantongnya. Ah iya betul ya. Ini Pak Guru mirip-mirip salah satu beruang jenis ya. mamalia kecil. Beruang itu ya, beruang itu tapi di bagian barat ya karena dia mamalia besar. Kalau ini kan dia mamalia kecil. Oh, di kita Oke, tidak kita- ada. Oke, kita lanjut ya. Ini fauna daerah peralihan. Ya, daerah peralihan itu meliputi Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara bagian tengah ya, maaf Pak Guru. Ya, Nusa Tenggara bagian tengah. Ciri-cirinya adalah terdapat fauna campuran antara daerah Australis dan daerah Oriental. Oke, kita lanjut. Ada yang tahu untuk Nona Asisa yang ini apa? Tidak tahu Pak Guru. Mirip anjing. Ya, mirip. Nona Rolans apa? Masih salah ya, Nona Asisa? Ada yang tahu nggak? Kucing Pak Guru. Pak Guru. Yang mana Pak Guru? Anak harimau. Yang A ya? Yang A. Kukang. Dia mirip kukang memang, tapi bukan ya. Ini adalah apa? Ayo, Nona Bati. Ayo, ada nggak ini? Saya nggak Kucing, tahu Kak. Pak Guru. Bukan kucing Pak Guru. Mirip kucing Pak Guru. Bukan kucing. Kucing Ini itu. adalah Oh, Bukan berang-berang, Musang. bukan. oh, musang. Ya, itu adalah musang. Yang B, ada yang tahu? Pak Guru nggak tahu Sapi, ini kerbau. bukan kerbau dan Sapi. bukan sapi. Oh, Kambing. Anteng Pak Guru juga. Ini adalah oh salah Pak Guru, satu hewan. Anoa. Sapi. Ya betul, Anoa. ini anoa adalah Yes. salah satu hewan endemik dari daerah peralihan atau dari Pulau Sulawesi. Sulawesi. Ya, yang C ada yang tahu? Ranggo. Tong. Apa? Ayo. Burung tahun-tahun. Burung rangkong Pak Guru. Rangkong. Rangkong. Itu burung Rangkong. 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 Yaitu bahasa Indonesianya yang Pak Guru tahu burung rangkong. Kalau bahasa daerah yang kalian sebutkan Pak Guru nggak tahu ya. Ya itu Ini bahasa berapa Indonesia ini Tahun-tahun burung sih, Pak Guru. rangkong. Ya. Tahun-tahun. Rangkong Pak Guru. Rangkong, ya.
Oke, kita lanjut ya. Kita sedikit lagi lanjut. Oke, kita akan membahas tentang manfaat keanekaragaman hayati. Pertama adalah dalam bidang ekonomi. Yang pertama dalam bidang ekonomi yaitu untuk bahan ekspor seperti ekspor kayu dan rempah-rempah. Yang kedua adalah sebagai sumber makanan, karbohidrat, protein, dan vitamin seperti kalian ketemu di pasar. Menjual ikan, menjual sayur, ya, menjual daging. Yang ketiga yaitu manfaat dalam obat-obatan atau kosmetik. Kalian tahu kan, pasti yang nona-nona tahu ini yang kosmetik ya kan? Gifting. Oke, kita lanjut. Pak Guru. Dapat, kita Ya, tidak pakai betul. bedak. Cuma pakai lip gloss. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua dalam bidang ekologi, manfaat keanekaragaman hayati yaitu sebagai, ada yang tahu nggak? Sebagai apa? Enggak tahu. Sebagai, ada yang bilang sebagai paru-paru Paru-paru dunia. paru-paru dunia ya, untuk menghasilkan oksigen. Semakin banyak vegetasi di hutan tropis atau di hutan akan banyak menghasilkan oksigen. Oke, kita lanjut. Oksigen. Kita lanjut manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, ini apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Obat. Bidang ilmu, ya bisa obat, bisa vaksin ya yang sekarang kita ada alami ya. Bisa untuk riset obat, bisa untuk mencari vaksin. Oke, kita lanjut. Ya, ada yang tahu nggak manfaat keanekaragaman hayati lainnya? Ada yang tahu? Sebagai papan, buatan rumah, sandal. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada faktor yang mempengaruhi berkurangnya keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah fragmentasi. Ada yang tahu nggak fragmentasi itu apa? Fragmentasi hutan, lebih lengkapnya ya, fragmentasi hutan. Ada yang tahu? Tidak, Pak. Kan Bapak tidak menjelaskan. Nah, tidak tahu. Yang tahu Pak. nggak dari gambar ini terlihat nggak? Coba kalian simpulkan Itu dari gambar. bukan lahan, Pak. Kayak Di apa, Pak? Indonesia. Kayak di Ya, Timika, jadi- Pak Guru. Saya ada lihat kayaknya di Timika. Oke, jadi begini, Pak Guru jelaskan dulu ya. Fragmentasi hutan itu adalah kita menebang hutan untuk kebutuhan manusia, tapi hutannya itu menjadi dibelah beberapa bagian. Jadi vegetasi yang ada yang sudah terbelah itu tidak bisa berkembang biak dengan vegetasi yang ada di seberangnya karena sudah terbagi atau terfragmentasi, sudah terbagi-bagi begitu. Dibagi-bagi itu bisa manusia pakai untuk tempat tinggal, bisa untuk tanam pohon sawit, bisa jadi perkebunan atau pertanian dan lain-lain. Jadi itu mengakibatkan berkurangnya vegetasi atau berkurangnya keanekaragaman hayati. Oke, sudah paham untuk fragmentasi? Kalau sudah kita lanjut ya. Ya, Pak Guru. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah pemanfaatan secara berlebihan atau yang disebut eksploitasi. Guru, Pak Kalian Guru, pernah temuin nggak? izin ke toilet, Pak Guru. Izin ke Oke, toilet. siap, Nona Bati. Siap. Oke. Ada yang tahu ini pemanfaatan secara berlebihan atau mengeksploitasi tumbuhan dan hewan? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih contoh? Nona Pipi. Penebangan kayu di hutan, Pak. Banyak-banyak itu. Bukan. Oke, penebangan kayu juga masuk. Oh iya bisa. Itu Bisa, ada yang ikannya mati. Barangkali dikasih racun ya, Pak Guru ya? Dikasih Ya, bom apa? bisa. Iya, bisa untuk Kasih biasa bopis. nelayan, ada yang pakai Bopis. bom, ada yang pakai Potas. Ya. Eh. Ada yang Iya, pakai potas. Potasium juga Potas. bisa. Ya, Si racun ini potas. ya betul, ini adalah salah satu. Jadi yang kalian sebutkan tadi adalah
salah satu faktor yang mempengaruhi berkurangnya keanekaragaman Hayati. keragaman hayati ya. Jadi nanti kalau kalian temui itu bisa jadi pelajaran ya. Jadi kalian jangan lakukan itu juga. Siapa? Tapi kan Pak, kalau begitu kan jadinya cepat Pak. Kita tidak capek-capek pancing satu-satu Pak. Oke, siapa itu tadi? Nona Nur ya? Nona Bukan Rista Pak. Rista. Oh, Nona Rista. Oke, Nona Rista. Sapu Bapak, sapunya Bapak begitu Pak Guru. Aduh, bilang Bapak ya, jangan ya. Nanti kalau kita pakai bom atau pakai potas semua, nanti indukannya semua mati. Untuk hari besok, Nona Rista tidak bisa makan ikan lagi. Jadi untuk bilang Bapak, jangan pakai potas bom, pakai jaring boleh. Ya, pakai jaring boleh karena nggak terlalu banyak. Ya, Iya itu Pak, untuk saya bilang saya punya Bapak. Oke, itu untuk dijual atau untuk dimakan sendiri, Nona? Ikannya tidak ada nanti dibeli. Dijual Pak, karena saya pakai sekolah. Oh, oke. Bilang Bapak ya, jangan pakai bom karena kalau pakai bom atau pakai potas juga bisa merusak lingkungan. Ini salah satunya, pencemaran lingkungan. Ya, ada pencemaran udara, ada pencemaran air. Kalau pakai potas atau pakai bom nanti keanekaragaman hayati pada danau atau pada lautnya nanti tercemar. Oke, ada pencemaran pada tanah. Jadi ada 3 pencemaran. Oke, ada yang tahu faktor-faktor lain? Ada yang bisa sebutkan? Satu saja Pak Guru minta. Faktor lain. Selain tadi ada faktor apa? Fermentasi, ada faktor Bencana alam. Bencana alam. Oke, faktor bencana alam juga bisa. Guru. Oke, bencana alam bisa, apalagi? Sudah? Oke, bencana alam bisa ya. Nanti baru kita bahas semua ya. Ya, yang berikutnya adalah usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Di sini Pak Guru memasukkan 2 contoh yaitu in situ dan ex situ. Ada yang tahu in situ? Apa itu artinya in situ? Nona Di situ. Itu apa? In situ. Di dalam habitat pelestarian di daerah Di aslinya, daerah di tempatnya asalnya. Iya, benar. Itu di daerah aslinya atau di habitat aslinya hewan tersebut atau tumbuhan tersebut. Contohnya apa? Contohnya ada taman nasional, ada cagar alam. Kalau di Papua, kalau di tempatnya Pak Guru di Jayapura itu ada cagar alam Siklop namanya. Ya, kalau di tempat kalian ada nggak? Taman nasional. Taman nasional. Di kampung ada Pak. Di Merauke, Wasur, Taman Nasional Wasur yang saya tahu. Oke, ya bagus. Yang kedua ex situ. Ada yang tahu apa? Ex situ berarti di luar luar habitat. Iya. Oh iya benar ya. Contohnya yaitu kebun binatang atau di sini Pak Guru kasih contoh yang di daerahnya Pak Guru di Jayapura itu ada penangkaran buaya. Itu tergolong pada pelestarian keanekaragaman hayati ex situ. Di daerah kalian ada nggak? Buayanya dari mana itu Pak Guru? Iya, buayanya dari alam liar ditangkap supaya tidak diburu oleh manusia, baru dikembangbiakan di penangkaran buaya. Oh iya Pak Guru. Gitu ya. Jadi ya ini usaha pelestarian keanekaragaman hayati ada 2 tadi, in situ dan ex situ. Ya, in itu berarti dalam ya, ex itu berarti luar. Gitu aja ya gampangnya ya. Iya Pak. In itu dalam, ex itu luar. Jadi in situ di dalamnya, di dalam habitatnya atau habitatnya, yang ex itu di luar habitatnya. Oke. Sekian video yang Pak Guru tayangkan dari sekian video tadi dari 10 menit yang lalu. Apakah ada pertanyaan? Adakah yang ditanyakan? Apakah ada yang masih bingung? Sedikit-sedikit saja Pak. Sedikit. Iya. Oke, jadi Pak Guru akan membagikan kalian LKPD. Ada bagi di kolom Zoom. Oke, untuk mengerjakan LKPD mohon lihat arahan dari Pak Guru ya. Ya, untuk mengerjakan LKPD-nya kalian sudah buka?
Sudah di-download? Ya, Pak. Sudah, oke. Di situ Pak Guru akan menjelaskan cara ngisinya ya. Yang pertama, kalian Pak Guru suruh untuk memperhatikan daerah di sekitar atau di area lingkungan rumah kalian sekarang. Yang kedua, catat pada lembar kerja jika ada faktor-faktor yang menurut kalian dapat mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga, berdiskusi bersama teman kelompok untuk mendapat jawaban yang benar. Yang keempat, diskusikan dan koordinasikan bersama guru untuk mengecek hasil jawaban. Jadi nanti kalian akan mengisi di sini. Yang pertama itu tadi apa? Faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati yang kalian lihat. Di situ Pak Guru udah kasih panduan itu, ada di situ ada 16 panduan. Nanti kalian cocokkan ya dengan yang ada di lingkungan kalian. Kalian cocokkan yang ada di lingkungan kalian, nanti kalian tulis. Lalu kalian jelaskan secara singkat. 2 faktor saja, nomor 1 dan nanti isi nomor 2, nomor 3 dikosongkan saja ya. 2 faktor. Yang berikutnya, pada soal berikutnya, kalian disuruh cari solusinya sebagai peserta didik. Jangan kalian bikin sebagai pengamal lingkungan atau profesor. Jadi kalian sebagai peserta didik ini apa yang kalian bisa lakukan, oke? Mengerti? Paham? Sebelum itu Pak Guru akan lihatkan kalian ini adalah tadi yang kalian sebutkan. Ini apa? Fragmen. Ini salah satu contoh fragmentasi. Seperti ini. Yang kedua ini apa? Cendrawasih. Oh, Cendrawasihnya mati, dijual. Cendrawasihnya dijual, dibunuh. Ya ampun, kasihan. Itu eksploitasi ya yang tadi kita bahas. Oh, Nah, ini iya, Pak. apa? Pencemaran Udara. udara. Ini apa? Buang Sampah. Pencemaran tanah. Yang dapat mengakibatkan Pencemaran. pencemaran tanah. Ini pencemaran Air, Pak. air. Ini kebakaran Udara. Pencemaran udara. Bisa Oh, juga kebakaran polusi udara. Ya, ini ada api-apinya, kelihatan nggak? Iya, Pak. Dan Pak Guru. Oke, sekarang Pak Guru kasih waktu Kertas terbakar. 10. Ya, Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya kerjakan 2 saja ya. Jelaskan secara singkat, Pak Guru hitung dari sekarang. Oke, silakan dikerja ya. Pak Guru akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Coba dicatat. Nona Asisa dengan Nona Rista. Kami kelompok berapa, Pak? Kelompok 1 Nona Rista dan Nona Asisa. Kelompok 2 Nona Agnes dan Nona Nur. Ya, Pak Guru. Agnes, kita 2. Kelompok Iya. Kelompok 3 Nona Roland dan Nona Basti. Ya, betul. Pak. Kelompok 4 Nona Bibi dan Nona Yuli. Yulianti ya? Yuli, kita satu kelompok. Ya, Nona Yuli tadi kemana ya? Baru datang, baru hadir. Pak Guru sudah menjelaskan materi, baru hadir. Tadi izin ke UKS, Pak. Oh ya, ya. Kalau kurang sehat boleh izin ya. Iya, Pak. Agnes. Ya, tanyakan materinya ke Nona Pipit, itu yang kalau belum pahami. Pak Guru bisa kerja, Kang. Ya, mulai sekarang Pak Guru kumpul jam 11.50. Hati. Kakak Bang. Pencemaran. Roland, kita ambil yang mana? Pencemaran. Oh, ini aja buang sampah sembarang. Iya tuh. Kan biasa tuh teman-teman dong besok buang sampah sembarang. Iya, suka buang. Sampai suka buang sampah sembarang. Ntar dulu, saya lihat ini Sampah kiriman Pak sembarang. Guru dulu. Itu yang bisa dikerjakan tuh, sudah bentuk Word yang Pak Guru kirim. Oh ya Pak Guru, terima kasih. Ya, kerjakan yang sungguh-sungguh ya. Ini nanti nilainya akan diambil untuk nilai PTS ya. Waduh, Pak Guru, nilainya Kerjakan sungguh-sungguh. nilai. Oh, kita ambil yang ini saja, sampah saja, sampah. Itu sapunya, saya dan Agnes. Iya, saya sudah di luar. Saya dan Agnes punya. Aduh. Tapi tidak apa-apa. Iya. Betul?
Tidak apa-apa sudah. Tidak apa-apa, sama yang kan tadi penjelasannya. Yang Oh nomor 3. iya ya, ya Pak Guru. Siap Pak Guru, siap. Saja toh Pak Guru. Pak Guru minta 2 faktor saja, sama solusinya juga 2. Anak-anak waktunya udah habis. Ya, waktunya sudah habis ya. Pak Guru minta untuk satu kelompok untuk menjelaskan dia punya kerja LKPD-nya. Nanti Pak Guru minta kelompok lain memberikan satu pertanyaan. Nanti dengar arahan dari Pak Guru ya, supaya kalian gak ribut ya. Oke, kelompok pertama yang melakukan presentasi yaitu kelompoknya Ibu Nur dan Nona Nur dan Nona Agnes. Agnes. Persilakan. Agnes. Yang lain menyimak ya. Agnesku sudah. Terima kasih. Nanti kau yang presentasi kita kelompok ya. Ini siapa yang presentasi nih? Saya yang presentasi. Agnesku sudah. Nona Agnes dan Nona Nur. Ya Pak Guru, Agnes. Nah, nanti saya sudah. Bisa bergantian, bisa bergantian. Iya Pak Guru, nanti saya presentasi, nanti kalau ada yang kurang nanti Nur tambahkan. Di sini faktor yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang dapat menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Di sini kami pilih membuang sampah sembarangan. Nah, di sini penjelasannya, ketika kita di lingkungan sekolah membuang sampah sembarangan, pasti akan mengganggu kehidupan organisme yang ada di sekitar kita. Kalau ketika dia terganggu, pasti akan menyebabkan kematian, salah satunya. Kalau dia sudah mati, berarti itu berpengaruh pada berkurangnya keanekaragaman hayati. Kemudian solusinya, di sini berarti kita harus buang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau bisa, karena ini di lingkungan sekolah, berarti kalau bisa kita bikin bank sampah atau ya seperti itu, sampah pada tempatnya itu sejak dini. Dengan begitu kita bisa membantu menjaga lingkungan bahkan bumi ke depannya. Kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Sekian Pak Guru penjelasan atau hasil presentasi saya dengan Nur. Terima kasih. Itu sudah dua-duanya tadi. Iya Pak Guru. Yang kedua apa? Yang pertama kan tadi membuang sampah. Faktor yang kedua? Oh, kita cuma kerja satu Pak Guru. Harus dua Pak Guru. Kita pilih satu saja Pak Guru. Dari tadi kan arahannya Pak Guru kasih kelompok lain. Kelompok kali. Dua ya Pak Guru tadi sudah bilang ya. Iya Pak Guru. Oke, PR Pak Guru, PR. Nanti dilengkapi lagi untuk kelompok Nona Agnes dan Nona Nur. Untuk bertanya Pak Guru tunjuk dari kelompok Nona Asisa. Bertanya, ada pertanyaan atau masukan? Tidak ada. Tidak ada Pak Guru, sama materinya. Buang sampah dan pencemaran air. Oke, yang kedua berarti kita lanjut ke kelompok kedua ya. Yang kelompok kedua Pak Guru ingin kelompoknya Nona Bati dan Nona Rola untuk presentasi. Ayo Nona, dimulai. Halo. Ya, Nona Roland, silakan. Ya. Jadi yang kami pilih di sini adalah pencemaran kali. Ya, pencemaran kali. Penjelasannya? Nah, alasannya kenapa pencemaran kali ini bisa mengurangi keanekaragaman hayati itu karena pencemaran kali itu dapat terjadi karena adanya limbah-limbah rumah tangga atau limbah industri, di mana masyarakat sering membuang sampah sembarangan ke dalam kali yang dapat membuat ekosistem di dalam air menjadi terganggu. Ikan-ikan pada mati semua Pak Guru. Oke, bagus. Yang kedua. Solusinya dulu. Itu saja dulu Pak Guru, terus solusinya. Solusinya Pak Guru itu masyarakat itu tidak boleh membuang sampah sembarangan atau limbah-limbah ke dalam kali Pak Guru yang dapat mencemari air. Itu saja Pak Guru. Oke, yang kedua Nona Bati. Bisa presentasikan. Atau kalian cuma bikin satu juga dengan sama kayak kelompoknya Nona Agnes.
Kami satu saja Pak Guru. Aduh, nanti dilengkapin ya. Ya Pak Guru. Roland, kau tuh mendengar tadi Kak, Pak Guru udah bilang 2 baru. Waktunya tidak cukup, Pak Guru. Iya, tapi itu apa namanya? Waktunya itu Rista. Iya, nanti dilengkapi. Iya, nanti dilengkapi ya. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Coba dari kelompoknya Nona Bibit bertanya kepada kelompoknya Nona Bati dan Nona Roland. Ada pertanyaan? Ayo Yuli, kita tanya apa nih Yuli? Tanya sudah. Sudah bertanya, Pipit. Jangan ribut. Tadi kelompok itu. Ada tidak? Nona Bibit. Ada pertanyaan tadi Nona Roland dia sebut pencemaran apa? Pencemaran kali. Kali. Ada pertanyaan? Kenapa ikannya di kali banyak yang mati? Tadi udah dijelaskan gara-gara limbah. Gara-gara limbah rumah tangga seperti contohnya. Solusinya Ya. Pak, kalau misalnya limbah bagaimana Pak? Kenapa Ya, orang makan. membuang sampah di kali? Coba jelaskan Ibu Nur, Ibu Nona Roland. Ya, Pipit tadi bilang kenapa orang membuang sampah di kali. Itu karena mereka itu tidak ada kesadaran, tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu saja, mungkin mereka tidak punya kesadaran begitu, atau cari tempat yang langsung dekat dari rumah kah, buang saja begitu. Terus kalau tidak ada tempat pembuangan sampah, sampahnya mau ditaruh di mana? Itu sudah tadi dia buang ke kali, Pipit. Yuli, apa lagi Yuli? Sudah jelas Nona Bibit? Iya, Saya mau jelas. tanya. Kata Yuli. Siapa? Nona Sisa. Apakah solusi juga itu Pak kalau sampahnya dibakar? Apa tidak jadi polusi udara? Ini pertanyaan ke kelompok Nona Roland atau ke siapa? Ke Pak Guru? Ya, Apa saja Pak Guru? Coba Nona Roland bisa dijawab. Pertanyaan dari Nona Sisa. ya, Kalau sampahnya dibakar bagaimana? Iya betul kata Asisa Pak. Kan kalau dibakar terjadi lagi pencemaran udara toh Pak. Jadi mungkin bisa Pak, kalau misalnya ada mobil-mobil yang datang itu angkut semua sampah itu bawa di tempat yang jauh sekali, yang kurang penduduk di situ Pak, baru bakar di situ boleh toh Pak. Oke, jadi nggak Tapi boleh kalau dibakar sampah ya. plastik itu tidak bisa terurai. Jadi kalau misalnya dibakar masih akan ada sisanya. Berarti pencemaran tanah lagi dong. Ayo, Nona Roland Jadi bisa timbun, menjawab. Bu. Tidak ada truk sampah Mungkin Pak. ditimbun kah? Ditimbun sama saja tidak terurai. Nanti malah jadi polusi tanah lagi. Oke, nanti Pak Guru jelaskan. Kita lanjut dulu ke kelompok berikutnya ya. Sebentar Pak Guru jelaskan masalah pencemaran tanah dan pencemaran udara karena plastik. Oke, kita lanjut dulu ke kelompoknya Nona Rista dan Nona Sisa. Oh iya Pak. Ya, Presentasikan dulu hasilnya. Bu Rista dulu. bisa duluan. Saya duluan. Yo, Oke, baik teman-teman, Pak Guru, saya akan presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, masalah pencemaran sungai. Penyebabnya karena banyaknya sampah atau limbah rumah tangga, kurangnya kesadaran, sehingga orang-orang membuang sampah di sungai, mengakibatkan kurangnya keanekaragaman hayati seperti fauna, ikan-ikan terganggu dan kemudian akan mati. Solusinya tidak buang sampah sembarangan, tidak buang sampah di sungai. Jika melihat orang yang buang sampah di sungai, berani untuk menegurnya. Dan rajin bersih-bersih.
Mungkin itu saja Pak Guru, dilanjut sama teman saya. Ayo Nona Rista Nomor yang kedua. 2 itu. Iya, nomor 2 itu pencemaran udara, Pak. Di dekat tempat tinggal saya itu, Pak. Orang suka bakar-bakar hutan untuk bikin kebun. Jadi asapnya itu mencemari udara, Pak. Kita kadang sesak nafas. Terus dampaknya itu banyak hewan-hewan liar yang di hutan itu dia lari itu ganggu warga, Pak. Kayak ular, kemudian kaki empat, biasa di hutan itu. Biasanya pergi-pergi di kita punya rumah. Solusinya itu bagaimana? Solusinya itu saya kurang bisa bilang Pak Guru, karena tidak mungkin dia bikin kebun. Itu bagaimana ya Pak Guru? Oke, nanti baru kita cari sama-sama solusinya ya. Oke. Untuk kelompok Ibu Asisa, Pak Guru tunjuk kelompoknya Ibu Agnes untuk bertanya. Kelompoknya Nona Agnes dan Nona Nur. Ya, Pak. Bertanya kepada kelompoknya Nona Asisa dan Agnes, Nona jangan kok tanya Kak. Sujelas Pak Guru. Jangan susah-susah. Sudah jelas? Ya Pak Guru jelas. sujelas. Oke, yang terakhir kita ke kelompoknya Nona Pipit dan Nona Julianti. Ini ganti yang tadi Presentasi. sesuai. Jadi kok yang itu presentasi. Presentasi, bukan bertanya, presentasi. Yuli. Kalian sudah kerjakan kan? Yuli. Ya, kamu cepat. Aduh, kita aja yang belum selesai ini. Sudah mau pulang ini Pak Guru. Pak Satu Guru, saja. Pak Guru kalau Ya. di saya punya tempat itu di lingkungan tuh habis sama dan Bu Rista. Tapi biasanya itu kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar. Itu biasanya mereka lakukan kalau pas ini lagi musim kemarau. Tapi itu alasannya katanya supaya pancing hujan datang. Saya tidak tahu Pak Guru solusinya bagaimana. Oke, untuk yang Nona Pipit, ya. Saya punya belum selesai, Pak. Yuli, tadi kenapa kok panggil saya Ibu? Saya masih Nona baru. Oh iya, minta maaf Rista. Nona Pipit satu saja belum dikerja. Belum, Pak. Ada pertanyaan buat kelompok Nona Pipit dengan Nona Yul. Untuk kelompoknya Nona Bati, bisa bertanya. Masalah pembakaran hutan secara sengaja tadi ada Ibu Nona Yul sudah presentasikan. Pak Guru jelaskan dulu ya. Kalau tidak ada, yang pertama dari kelompoknya Nona Agnes. Kelompoknya Nona Agnes itu membuang sampah. Betul ya, bisa menyebabkan pencemaran penyebaran tanah dan bisa mengakibatkan nanti kalau banyak buang sampah menyebabkan banjir ya, bencana alam. Yang kedua itu pencemaran kali. Tadi dari apa? Dari limbah. Dari limbah apa tadi? Limbah rumah tangga. Bisa dari ya hasil cuci-cuci toh. Hasil dari cuci baju, cuci piring. Ya, itu bisa mengakibatkan pencari air kali. Yang kedua yaitu pencemaran air sungai, itu sama ya. Yang ketiga tadi apa? Pencemaran udara dari pembakaran hutan. Bisa secara sengaja dan bisa secara karena sebagian besar yang kita amati di daerah Papua yaitu mereka kalau mau buka lahan itu dengan cara dibakar ya, biar lebih cepat katanya. Dengan cara dibakar. Oke, yang tadi ada yang bertanya sampah plastik solusinya bisa untuk daur ulang ya, supaya tidak menjadi, kalau dibakar tidak menjadi polusi udara, dan kalau ditimbun tidak menjadi polusi tanah. Oke. Untuk LKPD-nya nanti kirim di grup Pak Guru nilai. Ya Pak.
Oke. Nanti untuk LKPD-nya Pur kirim di grup Pak Guru nilai. Yang berikutnya kita merangkum dulu kegiatan kita hari ini. Tadi kita belajar apa, anak-anak? Keanekaragaman hayati, Pak. Keanekaragaman hayati. Tadi apa saja? Persebaran, Flora dan fauna. fauna dan flora. Ya, dibagi menjadi berapa tadi? 3. Dibagi Tiga ya, menjadi dibagi menjadi berapa? 3. 3. Ya, dibagi oleh garis apa? Wallace. Garis Wallace dan Weber. Yes. Daerahnya ada daerahnya ada 3 apa saja? Oriental. Australia dan Australia. Oriental, Australis dan peralihan. Oke, terus apa lagi? Itu Ciri-cirinya. aja, Pak. Ada lagi. Itu tadi, Pak. Itu Nur. pencemaran tadi tuh, Pak Guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya keanekaragaman Oh iya. hayati. Tadi ada apa? Ada fragmentasi. Ada pencemaran lingkungan. Air. Ya, pencemaran air, apalagi? Udara. Pencemaran udara. Eksploitasi hewan. Iya, pencemaran tanah. Terus apa tadi? Manfaat keanekaragaman hayati. Kelupaan, ayo. Jadi obat. Bisa jadi obat. Ya. Menjadi obat, menjadi kosmetik, bisa untuk bahan Bangun rumah. Bahan bangun rumah bisa kandang juga. pangan dan papan. Bahan makanan juga bisa. Oke. Ya, terima kasih buat kelompok yang sudah maju. Untuk kelompoknya Nona Asista, untuk kelompoknya Nona Agnes, untuk kelompoknya Nona Bati, untuk kelompoknya Nona Bibit, sudah bagus ya. Nanti hasil LKPD-nya Pak Guru nilai. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, Pak Guru minta kalian untuk mengerjakan kembali soal yang pertama tadi. Pak Guru kasih waktu 5 menit sampai jam 12.10. Oke, waktunya habis ya. Segera dikumpulkan di grup kelas. Nanti Pak Guru nilai ini untuk menambah nilai PTS kalian. Oke, sudah ya. Terima kasih. Sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pak Guru memberikan apresiasi kepada anak murid semua yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif. Untuk semuanya Pak Guru apresiasi. Tolong ditingkatkan untuk pertemuan kita besok. Besok kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ini sambungan dari materi ini. Sampai berjumpa minggu depan. Sebelum itu Pak Guru tunjuk tadi sudah dipimpin siapa doa ya tadi? Saya. Pak Guru tunjuk untuk Nona Nur. Ayo pimpin kita dalam doa sebelum kita mengakhiri kegiatan. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Guru.